Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang sel elektrolisis. Apa sih bedanya dengan sel volta yang sudah kita bahas pada video sebelumnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Oke, sel elektrolisis itu sendiri dapat diartikan sebagai sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa mengamati perbedaannya bahwasannya sel volta kemarin itu adalah reaksi redoks spontan, sedangkan kalau sel elektrolisis adalah reaksi redoks tidak spontan. Jadi dia membutuhkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoksnya. Prinsip kerja sel elektrolisis itu sendiri adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katode dan kutub positif ke anode, sehingga terjadi over potensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan itu dapat berlangsung. Jadi harus dihubungkan dulu dengan sumber arus ya, agar reaksi reduksinya dapat terjadi. Nanti kemudian elektron akan mengalir dari katode ke anode, sehingga ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katode dan tereduksi. Sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anode dan teroksidasi. Nah, di sini perbedaannya kalau sel volta kemarin, katode itu kutub positif, anode kutub negatif. Sedangkan kalau sel elektrolisis, katode itu kutub negatif dan anode itu kutub positif. Namun untuk jenis reaksinya sama, katode itu tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sel elektrolisis sendiri dapat kita amati dalam berbagai proses ya, itu diantaranya banyak terlibat pada proses penyepuhan logam, lalu pada pemurnian logam murni dari mineralnya. Nah, yang ketiga ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, karena sebelum adanya listrik yang sudah modern seperti saat ini, kita dulu menggunakan yang namanya aki. Jadi pada proses pengisian aki, ketika energi listrik digunakan untuk menghasilkan suatu reaksi kimia dalam aki, itu melibatkan yang namanya sel elektrolisis. Oke, selanjutnya adalah susunan sel elektrolisis itu sendiri seperti apa bedanya dengan sel volta seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Secara umum sel elektrolisis itu sendiri tersusun dari yang pertama adanya sumber listrik yang menyuplai arus searah, misalnya di sini baterai. Karena tadi reaksi elektrolisis adalah reaksi redoks tidak spontan, jadi membutuhkan suplaian arus listrik ya, atau sumber listrik, di sini misalnya baterai. Lalu yang kedua adanya anode atau kutub positif, yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi ya. Untuk jenis reaksinya itu sama dengan sel volta, jadi anode itu tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katode tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang membedakan hanya kutubnya. Untuk anode di sel volta itu kutub negatif, kalau di sel elektrolisis dia kutub positif. Begitupun katode, di elektrolisis dia kutub negatif, kalau di sel volta katode itu kutub positif. Yang terakhir adanya elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, di sini gambarannya ya, susunan atau rangkaian sel elektrolisis. Di sini contohnya adalah lelehan NaCl. Nah, lelehan NaCl sudah pasti bersifat elektrolit ya, dapat menghantarkan arus listrik. Di sini ada katode, di sini ada anode. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, Cl- ion negatif tertarik ke anode dan teroksidasi menjadi Cl2. Dan sedangkan Na+, ion positif tertarik ke katode dan terreduksi menjadi Na liquid.
Sedangkan untuk jenis elektrode itu yang digunakan dapat berupa elektrode inner seperti platina atau grafit. Tujuannya apa? Karena kalau elektrode inner ia tidak akan terlibat dalam reaksi redoks tersebut, ia tidak akan teroksidasi ataupun terreduksi. Lalu proses elektrolisis itu sendiri seperti apa? Yang pertama, proses elektrolisis itu dimulai dengan dialirkan arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Karena agar reaksi tersebut bisa terjadi, reaksi redoks tidak spontan bisa terjadi, harus ada arus listrik. Nah, jadi yang pertama jelas dimulai dengan mengalirkan arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Kemudian baru akan terjadi elektron dari kutub negatif akan mengalir menuju ke katode. Akibatnya ion-ion positif Na tadi yang sudah dijelaskan pada rangkaiannya. Ion-ion positif Na dalam lelehan NaCl akan tertarik ke katode dan menyerap elektron sehingga ia akan tereduksi menjadi Na yang netral. Sementara itu, ion-ion negatif Cl- dalam lelehan akan tertarik ke anode di kutub positif. Ion-ion Cl- akan teroksidasi menjadi gas Cl2 yang netral dengan melepas elektron. Elektron tersebut kemudian dialirkan anode dan diteruskan ke kutub positif sumber tegangan listrik. Seperti itu kurang lebih proses elektrolisis itu sendiri ya. Nah, sini ada gambarannya ya, penjelasan tadi. Jadi ion-ion positif untuk contohnya tadi larutan lelehan NaCl, ion-ion positifnya berarti Na+, tertarik ke katode sedangkan Cl- tertarik ke anode. Jadi di situ akan terjadi aliran elektron dari anode ke katode secara terus-menerus ya, melalui sumber arus listrik. Nah, untuk reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis ya. Sini untuk rangkaian sel elektrolisis yang kita gunakan di atas tadi yaitu lelehan NaCl, reaksi redoksnya adalah di katode terjadi reaksi reduksi Na+ dengan menangkap satu elektron tereduksi menjadi Na, sedangkan pada kat anode terjadi reaksi oksidasi Cl negatif melepas sebanyak 2 elektron menjadi Cl2 atau gas klorin. Sehingga reaksi selnya atau reaksi redoks yang terjadi adalah 2Na plus 2 Cl- menghasilkan 2Na liquid plus gas klorin. Secara umum, elektrolisis lelehan senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan tanpa adanya air ya, karena dia lelehan, dia murni. Kation akan direduksi di katode dan anion akan dioksidasi di anode. Namun, jika reaksi elektrolisis itu berlangsung dalam sistem larutan, kalau larutan berarti di situ ada air ya. Ada beberapa reaksi redoks yang bersaing antara air dan kation anion dari larutan yang direaksikan tersebut. Sehingga reaksi cenderung akan agak kompleks karena ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, apa saja faktor yang menentukan reaksi elektrolisis larutan elektrolit? Yang pertama, spesies yang berada di dalam larutan elektrolit. Yang pertama, spesies yang tereduksi adalah spesies dengan potensial reduksi lebih positif. Jadi, kalau dia bersaing di situ larutan ya, untuk elektrolisis larutan, itu kita lihat potensial reduksinya yang lebih positif itu yang mana, itu yang akan tereduksi. Sedangkan spesies yang teroksidasi adalah spesies dengan potensial reduksi lebih negatif atau potensial oksidasinya lebih positif. Jadi kita bandingkan harga potensial reduksinya ya. Yang kedua adalah sifat bahan elektrodenya, iner atau aktif. Kalau iner itu tidak reaktif ya. Nah, untuk elektrode iner atau tidak reaktif adalah elektrode yang tidak terlibat dalam reaksi redoks elektrolisis ya. Di sini contohnya ada platina, emas, dan grafit. Sedangkan untuk elektrode aktif adalah elektrode yang dapat terlibat dalam reaksi redoks. Jadi dia ikut bersaing dalam menentukan jenis reaksi yang terjadi pada elektrodenya. Contohnya di sini ada tembaga, krom, dan nikel. Yang ketiga ada potensial tambahannya atau over potensial yang diberikan.
Over potensial itu dibutuhkan untuk melampaui interaksi pada permukaan elektroda yang umumnya sering terjadi ketika elektrolisis menghasilkan gas. Berdasarkan data potensial elektroda standar, reaksi elektrolisis larutan elektrolit pada keadaan standar itu dapat diprediksi mengikuti ketentuan berikut. Nah, di sini peta konsepnya ya. Jadi untuk menentukan jenis reaksi yang terjadi pada katode dan anode, itu teman-teman untuk katode jenis elektroda tidak berpengaruh, yang berpengaruh adalah kation atau airnya. Jadi kalau di situ ada asam, larutan asam yang terdapat pada sel elektrolisis, maka yang reaksi yang terjadi pada katode adalah 2H+ plus 2 elektron masukkan H2 atau gas hidrogen. Sedangkan jika larutan yang dielektrolisis itu berupa larutan dari ion golongan 1A, 2A, dan 3A, maka reaksinya adalah air di situ ya. Yang direduksi adalah air. Begitupun dengan lelehan dari ion golongan 1A, 2A, 3A, maka yang direduksi bukan air kalau lelehan ya, yaitu ion itu sendiri. Begitupun dengan ion lelehan dari ion selain golongan 1A, 2A, 3A, maka yang direduksi adalah ion itu sendiri. Nah, untuk yang menentukan jenis reaksi yang terjadi pada anode itu jenis elektrodanya berpengaruh. Untuk elektroda tidak iner, berarti selain PT, AU, dan C, maka yang dioksidasi itu contohnya di sini adalah ion itu sendiri. Sini ya, kalau tidak iner. Sedangkan kalau iner, sini PT, AU, dan C ya, itu elektroda iner. Untuk larutan yang mengandung ion halida yaitu ion golongan 7A, maka yang teroksidasi adalah ion halida itu sendiri. Sedangkan kalau larutan bersifat basa, maka yang dioksidasi adalah anion basa itu sendiri juga. Sedangkan kalau anion yang dihasilkan itu adalah anion kompleks, di sini contohnya SO42-, NO3-, dan seterusnya, maka yang teroksidasi adalah air ya. Itu secara umumnya ya. Oke, untuk contoh reaksi elektrolisis itu sendiri, yang pertama saya contohkan elektrolisis larutan Ki dengan elektroda grafit. Nah, jadi elektroda yang digunakan grafit. Nah, grafit itu sendiri adalah jenis elektroda yang bersifat iner. Oke, yang pertama kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari Ki itu sendiri, yaitu menghasilkan kation K+ dan anion I-. Nah, kalau kita lihat di sini, kation yang dihasilkan adalah K+. K+ itu sendiri adalah logam golongan 1A. Nah, seperti apa ketentuannya tadi? Untuk larutan, jika kation yang dihasilkan adalah ion dari golongan logam 1A, maka yang ini ya, K termasuk logam golongan 1A, sehingga yang terreduksi adalah air. Karena jika kita bandingkan harga potensial reduksi standar air dan K+, maka air itu akan lebih mudah terreduksi daripada K+. Sehingga oleh karena elektroda grafit termasuk elektroda iner dan anion imin tidak termasuk sisa asam oksi, maka anion imin akan teroksidasi di anode. Jadi ketentuannya tadi kalau ion imin itu golongan halida ya, golongan 7A, maka ya yang akan teroksidasi di anode. Sehingga reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis tersebut adalah di katode air ya, 2H2O plus 2 elektron menghasilkan gas hidrogen dan 2 OH-, sedangkan di anode adalah oksidasi dari ion halida itu sendiri, yaitu 2 imin menghasilkan I2 plus 2 elektron, sehingga reaksi selnya adalah 2H2O plus 2 imin menghasilkan gas hidrogen plus 2 OH- plus gas iodium.
Lalu contoh yang kedua adalah elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektrode platina. Platina adalah jenis elektrode yang iner ya, sama seperti grafit. Nah, pada elektrolisis lelehan senyawa ionik CaCl2 dengan elektrode platina termasuk elektrode iner ya, sudah saya jelaskan tadi, kation Ca2+ akan tereduksi di katode dan anion Cl- akan teroksidasi di anode. Kenapa? Karena memang Ca2+ itu tergolong golongan 2A. Namun di sini teman-teman perlu ingat dia lelehan, bukan larutan. Kalau lelehan, yang teroksidasi dan tereduksi adalah kation dan anion dari lelehan itu sendiri. Sehingga persamaan reaksi reduksinya adalah reduksi dari Ca2+ menjadi Ca, sedangkan yang teroksidasi halida itu sendiri 2Cl- menjadi Cl2 atau gas klorin. Sehingga reaksi selnya atau reaksi redoks yang terjadi adalah Ca2+ plus 2Cl- menghasilkan Ca solid plus gas klorin. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-temannya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.